Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di vlog Erwin. Saya selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat, selalu diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari desa Lolo menuju desa Gorar. Nah, seperti inilah kira-kira kondisi di desa Gorar, salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan desa di pulau-pulau terluar dari NKRI. Hanya ini bangun sekolah tentang bahasa Indonesia yang tinggi yang mana? Pakai kena pelan. Ini masih hidup. Kita buru-buru sih. Melewati hutan bakau di desa Gorar. Sekali-sekali main di kepulauan, guys. Sunyi. Hutan-hutan bakau, di situ banyak kepiting-kepiting. Kepulauan Aru harus nyebrang sekitar 2 jam lebih baru nyampe di sini. Nah, saya ketemu salah satu buah yang kalau di Ambon biasa disebut buah lobi-lobi. Sudah mulai langka ya teman-teman, rasanya manis, agak kecut. Gereja Gorar. Kampung Gorar, salah satu kampung penghasil ikan hidup. Kita kandas di belakang sana, kita harus jalan, harus speed line di tengah laut. Akhirnya dangkal guys, jauh. Saya harus jalan sampai di tengah laut. Akhirnya segini. Mudah-mudahan aman sampai di sana. Kata orang yang lupa sih air itu jauh. Dan menurut info dari masyarakat desa Gorar, ada banyak ikan yang berbisa berkeliaran di sini, jadi kita harus berhati-hati kalau jalan di tengah laut. Selanjutnya teman-teman, kita melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, yaitu desa Samang.
Desa Samang. Sirkuitnya keren, sekitar 1,5 jam dari sekali main ke pulau biar tahu ongkosnya, biar bisa nikmati indahnya. Oke, kita ke Desa Samang, tengah negeri Samang. Masjid. Pasir Putih Desa Samang, Kepulauan Aru. Kalau barat itu bisa juga kalau barat. Airnya sampai mana? Kalau barat itu ombak itu dari orang Bidaran semua. Bilang hidden paradise di Kepulauan Aru. Pasir putih guys, jarang-jarang nih, udah pantai bagus, nggak ada orang, private beach. Ongkosnya kemari itu yang mahal. Oke. Jarang-jarang orang kemari. Private beach, Kepulauan Aru punya. Pantai Desa Samang. Ibu angin dia tapi di tetangga itu dia bisa naik sini di sini. Ini tanggung ini tekan. Iya. Nanti dia turun. Hai. Hai. Kabar. Saatnya kita kembali ke Kota Dobo, teman-teman. Jadi kalau mau ke penginapannya ini pas depannya ada lapangan, masuk ke dalam, tinggal masuk ngikutin jalan setapak, jalan lumayan buat motor bisa lewat ya. Suasana baru yang sana. Fasilitas kamar yang saya tempati ini ada TV, terus juga ada AC, dan tempat tidur yang lumayan besar ya, bisa buat 2 orang. Ada meja,
Ada lemari juga. Dan ini dia kamar mandinya. Lumayan bersih. Khusus untuk para traveler cocok ya, di budget 250.000 per malam. Oke. Ini view dari penginapan tempat kita menginap. Suasana pagi di Kota Dobo. Oke teman-teman, sekian dulu vlog pendek saya kali ini, dan kita lanjut ke part 3. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di part 3. See you.